Shalom saudara sekalian, senang boleh berjumpa kembali dalam tayangan Aruna Widjoro Gita Official Channel. Saya percaya biarlah tayangan dalam AW Channel terus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan segera memasuki tahun 2021 dan saya peringat dengan apa yang pernah diucapkan oleh Raja Daud dalam Mazmur yang juga diambil dikutip dari kitab Samuel dan juga yang mirip dengan apa yang ada di kitab Yeremia, yaitu bahwa Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku dan membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Saya percaya Bapak Ibu, biarlah ini menjadi sebuah tematik yang indah untuk kita bisa memasuki tahun 2021, bagaimana perbuatan kita, kesucian kita, karakter, integritas kita terus akan diperbarui sehingga menjadi segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, itulah baik dalam kehidupan ini. Kita sudah meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan gejolak, dan biarlah iman kita semakin kuat, semakin maju untuk terus menapak ke 2021 sampai Tuhan datang. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat setiap dukungan doa, daya, dana, dukungan moral, apapun semua komen-komen yang positif, semua masukan-masukan berharga. Saya percaya biarlah ini semua membuat kita sama-sama semakin maju dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat merayakan Natal 2020 dan merayakan Tahun Baru 2021. Biarlah hati kita tetap melekat sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati para pemirsa AW Channel sekalian. Saya percaya bahwa preparation today, eternity tomorrow. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini tanggal 28 Oktober 2020, saya ingin melengkapi kembali apa yang pernah saya sampaikan. Jadi bersama kita semua di Zoom ini ada Bapak Yosef Suryadi sebagai host, dan nanti tentu saja di akhir dari sharing ini akan ada tanya jawab. Jadi silakan saja kirim pertanyaannya. Yuk kita mau bahas situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Ini kan berarti kita hidup di masa pandemi. Nah, Bapak Ibu, masa pandemi ini tentu saja saya percaya ini saat yang baik untuk kita memikirkan kembali, rethink, atau mereposisi kembali pekerjaan kita, kehidupan kita, atau dalam kondisi riset, kembali ke awal lagi. Dan saya percaya ini semua adalah sebuah rencana Tuhan yang luar biasa sekali. Nah, saya percaya banyak orang hari-hari ini di luar sana itu ada yang pusing, keuangan pusing, kerja juga pusing, karena mungkin berpikir bahwa pekerjaan itu sebagai sebab. Padahal saya percaya bahwa yang namanya keuangan, kerja kita, itu semuanya adalah sebagai akibat. Kita tahu firman Tuhan berkata bahwa cara dulu kerajaan Allah. Jadi artinya itu semua keuangan, pekerjaan, kehidupan kita di muka bumi itu adalah sebagai akibat, bukan sebab. Nah, bicara mengenai keuangan, saya percaya sudah banyak sekali dibahas soal keuangan dan banyak teknik-teknik, ada banyak cara-cara, kiat-kiat. Tapi saya mau kembali dulu mengenai apa yang Alkitab katakan. Nah, yuk kalau kita membaca firman Tuhan, saya teringat dengan seorang hamba Tuhan bernama Jim Shenett. Nah, hamba Tuhan ini pernah mengatakan dia memeriksa ayat-ayat firman Tuhan dan mencari tahu berapa sih sebetulnya komposisi dari ayat firman Tuhan terkait kehidupan yang langsung terhubung sama kita. Ternyata beliau menemukan ada 500 ayat di Alkitab itu yang terkait dengan doa. Jadi doa itu 500 kira-kira ayatnya. Tentang iman, itu ada sekitar sama, 500. Jadi 500 doa, 500 dengan iman. Ya kalau ditambahkan dengan doa pujian penyembahan mungkin lebih dari 500. Tapi kira-kira 500 doa, 500 iman. Dan beliau mengatakan bahwa yang terkait dengan keuangan itu 2.350. Anda bisa bayangkan, 1/10 ayat yang ada di firman Tuhan itu berbicara mengenai uang. Ini belum termasuk loh Bapak Ibu kalau saya mau tambahkan yang namanya kerja, talenta, benih, menabur, ladang, yang terkait sama pekerjaan kita ditambah 2, 3, 50 soal uang ditambah dengan yang namanya adalah pekerjaan, soal aktivitas sehari-hari soal keuangan kita, total bisa 3.000 ayat.
Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan, isi firman Tuhan kita yang tebal ini, ya toh, 39 PL tambah 27 PB, total ada sekitar 3.000 ayat soal keuangan. Anda bisa bayangkan kalau 500 banding 500 banding 3.000 itu 1 banding 1 banding 6. Jadi 3/4 isi Alkitab, ya tentu saja ada yang lain. Ada hal-hal yang lain kalau perbandingannya seperti itu. Jadi bayangkan ayat soal keuangan itu 6 kali lipat lebih banyak. Nah, kenapa sih Pak soal keuangan jadi ramai hari-hari ini? Ya karena masalah pandemi. Ini pandemi kan tentu saja endingnya adalah masalah resesi. Dan ini sambung menyambung nih menjadi satu. Nah, saudara saya Tuhan, kenapa jadi penting? Saya harus berikan sebuah garis highlight dulu, garis bawah bahwa uang itu adalah saingan utama dari Tuhan Yesus. Makanya dikatakan dengan jelas bahwa pilihlah Tuhan atau Mamon. Anda bisa bayangkan Tuhan sama Mamon itu nggak sebanding. Tuhan jauh lebih hebat. Tapi kenapa Tuhan sepertinya tanda kutip ingin memberikan dirinya kepada kita untuk dipilih berdampingan sama Mamon. Satu, uang adalah saingan utama Tuhan Yesus. Makanya hati-hati. Yang kedua, cara Anda mengurus uang, mengelola uang, itu berdampak terhadap persekutuan Anda dengan Tuhan Yesus. Jadi cara Anda mengurus uang Anda, itu akan berdampak nanti dengan persekutuan Anda dengan Tuhan Yesus. Anda nggak bisa melepaskan ini kalau persekutuan Anda sama Tuhan Yesus, nggak ada hubungan sama uang. Oh, tidak bisa. Kita banyak bicara mengenai kaitan antara persekutuan dengan Tuhan Yesus dengan cara mengurus, mengelola keuangan. Mari coba lihat. Banyak orang mengatakan diri Kristen, banyak orang bicara anak Tuhan, segala macam. Tapi kok urus duitnya nggak benar, saya beritahu. Persekutuan dengan Tuhan itu bisa terlihat dampaknya, penampilannya dari cara Anda mengurus keuangan itu. Jadi yang pertama itu saingan Tuhan Yesus. Kedua, hati-hati cara Anda ngurus uang, ketahuan betul bagaimana persekutuanmu dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, uang itu mengelolanya segala macam, prosesnya segala hal, itu bisa membentuk karakter kita. Nah, hal ini loh yang jadi penting. Kenapa sih kita mau ngomong ini? Bapak Ibu mayoritas ada di perusahaan pemerintah, juga yang di swasta beberapa. Saya percaya, ayo sekarang kita mulai meriset kembali, rethink kembali, berpikir kembali, memposisikan kembali kehidupan kita, mumpung sekarang semuanya sedang sama. Nggak ada orang bisa bilang hari ini paling hebat. Perusahaan-perusahaan besar di muka bumi sudah mulai goyang. Beberapa sudah mulai tutup dan mengurangi kegiatannya. Kita sampai hari ini masih melihat bangsa ini masih kuat. Ya, saya percaya bahwa doa-doa kita orang percaya sungguh didengar oleh Tuhan. Yang lain nggak doa, Pak. Kalau itu bangsa lain nggak doa. Mereka juga doa. Tapi saya percaya bahwa ini saatnya yang sudah maju nggak bisa bilang hebat. Dan Anda jangan minder kalau Anda masih kecil hari ini. Kenapa? Semua sekarang kembali ke satu garis yang sama. Orang bilang namanya riset. Diriset kembali. Nah, itu sebabnya kenapa saya percaya bahwa kenapa sih ada orang yang menerima banyak atau lebih atau menerima sedikit. Saya belum mau bicara dulu soal keuangan secara teknis ya. Tapi kalau Anda melihat yang namanya gelas, ambillah gelas air mineral. Gitu. Kalau gelas sama-sama kosong ya. Yang satu seperti biasa mengarah ke atas, yang satu menelungkup ke bawah. Coba renungkan baik-baik. Gelas yang mengarah ke atas itu kalau ada air dari atas dia akan penuh. Tapi kalau yang menelungkup di meja tidak akan penuh, basah doang tapi tidak penuh. Kalau dia miring 90 derajat ya ada air yang masuk tetapi sangat sedikit. Tapi kalau dia mengarahnya adalah 45 derajat, ya dia bisa penuh tapi lama. Ini sama sebetulnya. Bagaimana kita terarah sama Tuhan. Kalau Anda terarah sama Tuhannya full, ya engkau cepat penuh. Uangnya Pak, ya bukan. Pemahamanmu yang pertama, tentang pemahamanmu, pengertianmu tentang hal-hal spiritual. Jadi saya mau beritahu soal uang, soal dana, itu adalah merupakan sebab. Jadi kalau engkau tidak terarah sama Tuhan, cenderung membelakangi Tuhan, maka engkau tidak akan pernah penuh dengan hal-hal spiritualitas dari sorga. Kalau engkau cuma 45 derajat, ya engkau bisa penuh, tapi makan waktu agak lama. Ya kalau engkau 90 derajat,
ya cuma kena tetesan saja. Banyak orang cuma basah doang sebetulnya, tapi tidak pernah penuh hidupnya. Saya nggak tahu Anda pernah mengalami apa tidak. Banyak orang diterima pengurapan, ya dicurahkan anugerah besar sama Tuhan. Iya, basah saja, basah doang orang bilang, penuh tidak. Jadi kalau ditanya, lah minggu Tuhan, ngerti ini, ngerti ayat, ngerti penyembahan, ngerti segala hal, ngerti. Di kantor ngerti nggak yang harus baik gimana? Ngerti. Tapi kenapa nggak dilakukan? Karena nggak penuh. Jadi basah doang. Nah itu hari-hari ini yang seperti ini banyak. Nah, saudara Tuhan, kalau kita melihat cerita ini, yuk kita kembali saja dulu, kembali kepada firman Tuhan. Saya selalu suka dengan kembali kepada sejarah. Kenapa sih? Karena Yahudi itu percaya bahwa yang namanya kehidupan manusia itu berulang. Nah, kalau bisa berulang berarti kita harus ingat yang terjadi sebelumnya. Perjanjian lama kita itu kan dibuka dengan sebuah cerita tentang habitat manusia ya. Dan kalau Anda melihat habitat manusia, itu kan lokasinya jelas. Di sebuah taman yang Tuhan buat. Yaitu taman di Eden. Nah, jadi manusia pertama kali muncul itu di Alkitab disampaikan, dikatakan bahwa posisi habitat tempatnya itu ada di taman. Nah, kalau sakit gimana? Kalau manusia itu, ya kalau kerja di taman, ya semuanya di taman. Kalau lagi sakit gimana? Saya nggak tahu Anda usia berapa hari ini, tapi saya mau beritahu bahwa, Bapak Ibu, Anda mungkin pernah melihat rumah sakit zaman dulu. Zaman sekarang mah dulu beda. Kalau sekarang itu isinya gedung kotak semua, pemanfaatan lahan. Tinggi ke atas gitu ya. Jadi masuk kantor sama masuk rumah sakit. Itu mirip gitu. Ada beberapa tempat seperti itu. Makanya banyak orang stres, kemudian sakit, ke rumah sakit, seperti lihat kantor lagi ya. Mungkin tambah stres lagi mungkin. Zaman dulu, waktu saya masih kecil, di tempat saya, itu yang namanya rumah sakit itu seperti rumah gitu. Jadi bukan gedung, bukan rumah aja biasa. Satu lantai. Kayak rumah yang panjang berjejer begitu dan ada teras untuk tempat di luarnya, jadi di luar kamar ada tempat duduk yang panjang untuk para pasien itu bisa duduk sore-sore begitu, dan di depannya itu ada lapangan yang luas gitu. Jadi rumah sakit zaman dulu itu luar biasanya adalah seperti rumah, ada teras, ada lapangan luas, dan setelah itu taman. Rumah, ada terasnya, setelah itu taman semuanya. Ada rusa di sana, ada ayam, ada burung merak di sana, udah kayak yang namanya kebun binatang soft zoo. Jadi nggak ada singa sih, itu kan berat ya. Soft zoo artinya binatang-binatang yang lebih soft gitu. Nah, kenapa sih rumah sakit dikasih taman? Ya karena Tuhan tahu manusia nggak bisa jauh dari taman. Kalau nggak percaya, pertanyaan berikutnya adalah, masih ingat nggak peristiwa Daniel? Di mana Nebukadnezar dilambangkan sebagai sebuah pohon yang besar, hegemoni rejim dari Nebukadnezar, kerajaan yang besar dari Nebukadnezar, itu dilambangkan dengan sebuah pohon besar yang mengayomi banyak bangsa. Dan Nebukadnezar sebagai pohon itu, waktu itu dijatuhkan oleh Tuhan, ditebang, dan dia kemudian menjadi gila selama 7 tahun, Alkitab berkata, tunggul itu tetap terikat dengan tanah. Siapa tunggul itu? Siapa batangnya? Siapa pohon yang besar itu? Ya Nebukadnezar. Aneh sekali bagaimana firman menggambarkan yang namanya manusia itu dengan yang namanya adalah tanaman. Nah, masih ingat Tuhan berkata ada gandum, ada ilalang. Tumbuh bersama-sama dan biarkan nanti yang ilalang akan masuk ke dalam sekam api, yang gandum akan menjadi kesukaan Tuhan. Pertanyaan, kenapa orang jahat dan orang baik percaya Yesus, tidak percaya Yesus, lambangnya adalah tanaman. Tuhan Yesus dikatakan sebagai, tetapi taruk di pangkal Isai akan bertunas. Siapa itu? Ya Tuhan Yesus, Mesias. Pertanyaannya, Mesias saja lambangnya adalah tanaman. Masih ingat sebuah firman Tuhan di Matius 24 bahwa apabila engkau melihat pohon ara sudah bertunas, ranting-rantingnya atau mulai melembut, nah, engkau tahu bahwa musim panas sudah tiba. Siapa itu? Israel. Ternyata Israel dilambangkan pohon ara. Tuhan Yesus adalah taruh pada pangkal Isai. Nebukadnezar, pohon yang besar. Adam ada di Taman Eden. Gandum dan lalang adalah orang percaya Yesus, dan percaya Yesus orang benar dan orang yang buruk. Semuanya ada di situ. Pertanyaan berikutnya adalah,
Bukan Anda mendengar yang namanya biarlah engkau berbuah 30, 60, 100 kali ganda? Ya, ternyata itu Alkitab mengatakan cerita soal kehidupan manusia sama yang namanya tanaman itu deket banget. Makanya kalau rumah sakit zaman sekarang itu isinya adalah tembok semua sama basement. Tanamannya nggak ada. Paling ya cuma bunga artifisial yang ada di dalam kamar. Akibatnya apa? Orang masuk sana sembuhnya lama. Karena yang dibangun adalah jasmaninya, bukan jiwaninya. Obatnya hajar terus. Ya, itu beberapa rumah sakit begitu. Kenapa? Pemanfaatan ruangan. Nah, ternyata dari sini saya mau cerita, manusia tuh lambangnya adalah tanaman. Yuk kita buka sebuah ayat kisah yang paling menarik di Kejadian 8:22. Kejadian 8:22. Firman Tuhan berkata dengan jelas tentang peristiwa Nuh. Setelah semuanya habis oleh air, sebuah kematian yang sangat masif sekali. Ayat ke-21, Tuhan mencium persembahan harum. Ayat 21 dulu. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Dalam hati Tuhan aja, Nuh tahu loh, luar biasa loh. Dikatakan di sana, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, aku nggak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Dari sini kita tahu bahwa cerita akhir zaman tidak akan terjadi dengan pola banjir bandang. Jelas ya? Jadi kalau mau bahas akhir zaman jelas. Ini pembuktian. Ayat berikutnya 22. Selama bumi masih ada, dan hari ini kan bumi masih ada nih, hari ini masih ada. Saya bacakan ya, tidak berhenti-henti. Musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Inilah janji Tuhan kepada Nuh yang begitu luar biasa sekali. Nah sekarang kalau Anda kaitkan dengan tanaman, coba lihat sebaik. Akan berganti-ganti. Siang sama malam. Siapa di sini bisa menggantikan siang, memperlambat siang, atau memperlama malam? Ada. Yosua. Dia pernah berdoa sama Tuhan, dan dia berkata, akibatnya hari tidak tutup, hari itu ada sekitar 2 hari matahari bersinar. Penjelasannya apa, Pak? Nanti kapan-kapan lah, itu menarik sekali. Penyebabnya apa? Nanti nggak ada hubungannya sama hari ini. Yang namanya siang dan malam, Anda tidak pernah bisa mengubah. Tidak pernah ada orang bisa mengubah siang dan malam. Lebih panjang malam dikit, bisa. Di Indonesia, malam panjang itu adanya adalah di bulan Juni. Gelap cepat. Tapi kalau bulan Desember, terangnya lebih lama, siangnya lebih lama. Kok bisa begitu, Pak? IPA. Yang lupa ya sudah, IPA itu. Nah, berikutnya. Kemarau dan hujan. Sekarang saya mau tanya, Anda bisa ubah? Tidak bisa. Musim kemarau ya jelas, makanya ada sebuah, Anda suka dengan seorang penyair namanya Sapadi Djoko Damono, yang judul puisinya adalah Hujan di Bulan Juni. Nah, katanya sama dia, almarhum sudah. Pak, kenapa judulnya begitu, Pak? Lah iya, Juni kan musim panas. Hujan di bulan Juni artinya apa? Ya beda pendapat artinya. Oh, hebat sekali itu penulis puisi. Puisi hajaknya. Ya, saya mau beritahu. Anda mana bisa mengubah. Yang namanya Juni pasti kemarau. Kalaupun hujan, jarang-jarang. Tapi yang namanya bulan Februari, itu isinya adalah Januari, hujan deres. Jakarta paling paham lah soal begini. Makanya nggak tahu, toanya dipasang kapan nanti. Kalau yang Jakarta begitu. Nah, berikutnya, musim dingin dan musim panas. Anda nggak bisa ubah. Ternyata Tuhan mengatakan di situ bahwa ada yang tidak bisa diubah, yaitu ada 3. Tetapi yang namanya menabur sama menuai, saya mau tanya, Anda bisa ubah? Yes, jawabannya. Ternyata dari seluruh kehidupan ini, Tuhan memberikan sebuah pemberitahuan, jangan berusaha mengubah apa yang kau nggak bisa ubah, tapi mengubahlah sesuatu yang kau bisa ubah dalam hidup ini. Yang namanya menabur dan menanam akan terus ada. Dan saya sudah cerita tadi bahwa manusia itu dekat dengan taman. Nah,
Coba lihat, dalam hidup kita, apa yang kita harus invest untuk dalam keuangan kehidupan kita. Orang sering berpikir bahwa, Pak, kalau keuangan mau hebat itu ya pertama nabur, atau gitu, persepuluhan, atau memberi kepada orang miskin. Yes, yes, betul. Berapa kita mengerti bahwa pendapat keuangan itu, apalagi yang pengen naik pangkat cepat, pengen dapat naik gaji, ordernya rame, itu adalah bukan sebab, tapi adalah akibat. Problem utama waktu kita mengejar akibat, kita mengalami yang namanya beban dalam mental, menjadi lelah secara rohani, secara jiwani, secara fisik, dan kadang-kadang kita masih ngotot untuk mempertahankan itu. Kita sudah jelas bilang loh, bahwa dalam kehidupan kita, kita itu harus invest pada sesuatu yang kekal. Dan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Invest pada hal yang kekal. Jadi invest itu menabur dan menanam. Coba kita lihat sebentar kalau ada kerja. Konsep kerja itu Alkitab bilang sama persis, serupa, sarua cek orang Sunda, podo kata orang Jawa. Yang namanya kehidupan keuangan manusia, itu Alkitab berkata polanya adalah soal tanaman. Saya nggak tahu Anda suka tanaman apa tidak. Banyak orang tangannya katanya panas, nanam apa aja mati. Saya juga aneh sama tukang taman saya. Di tempat dia nanam cabai, pohonnya cuma segini. Isinya cabai semua. Panjang cabainya itu segini nih. Panjangnya segini. Itu dipindah ke rumah saya, ya masih tempatnya itu. Bentuknya juga kolibag. Begitu pindah ke rumah saya panen, kelar tuh. Nggak muncul lagi. Panasnya sama. Oh, deket kok. Saya tanya, ini pasti pakainya namanya hormon nih. Enggak, Pak. Pakai apa? Pakai doa. Apaan tuh, Pak, doa? Nggak, lebih kacau lagi. Ternyata dia pakai namanya bakaran. Basa tanah. Oh, saya baru tahu. Ternyata yang namanya orang kalau kerja, itu harus sama-sama nanam pohon. Anda yang suka pergi ke toko buah, nggak suka sama pohon, saya beritahu, agak sulit tuh mengerti soal keuangan. Persis, Alkitab bilang persis. Udah gitu saja. Yuk kita lihat yang pertama. Nah ini kalau saya bilang hari ini saya cerita nih urut-urutannya. Saya bilang gini, Pak, saya salah Pak, saya mau banting setir. Ya saya mau beritahu, Anda perlu iman ganda. Kenapa? Masa COVID bos, kan gitu. Masa COVID Anda harus mengubah, wah itu butuh iman ganda. Tapi biarlah ini menjadi sebuah inspirasi dalam kehidupan kita, supaya kelak kalau ada waktu Anda bisa memikirkan ini kembali. Yuk kita lihat. Markus 4 ayat 8. Markus 4 ayat 8. Kita akan lihat firman Tuhan. Markus 4 ayat 8. Bagus banget nih ayat. Kenapa Markus? Markus kan anak buahnya Petrus. Ayat 8. Ya, saya bacakan. Dan sebagian dari benih tersebut jatuh di tanah yang baik. A good land. A good land. Adam Tov. Good land. Tanah yang baik. Berasa nggak? Anda itu kalau mau nanam, nomor satu itu juga Anda nggak repot dengan yang namanya cari benih lah, duitnya lah. Enggak. Anda cari yang pertama tanah yang baik. Pertanyaan saya, apakah hidup kita sudah mencari tanah yang baik? Kita harus cari loh. Entah carinya Anda berdoa sama Tuhan, entah carinya bagaimana, pokoknya Anda harus cari. Tanah itu banyak di muka bumi, dan tanah baik itu Anda harus cari, Anda harus temui, Anda harus temukan, posisikan, petakan tempatnya. Anda sekarang mau nanam keuangan jenis apa? Itu Anda harus cari tanah yang baik. Nah, definisi tanah yang baik adalah kalau Anda menanam, pertama yang tidak asam. Jadi kenapa sih kalau Anda menanam, Anda harus membuka tanah dan membiarkannya selama 2-3 hari. Makanya seringkali nggak Anda nanam. Ya tanaman yang akarnya jangan serabut, yang tunggal. Nah, ini pelajaran biologi lagi nih. Apa tuh Pak? Panjang cerita, udah nggak kelar khotbahnya. Waktu Anda menanam, Anda harus buka tanah, Anda biarkan itu selama berapa hari?
Cara terbaiknya adalah dengan Anda membakar sesuatu di situ. Makanya berasa nggak sih membuka kebun kelapa sawit itu hutan dibakar itu. Nah, ini kan gayanya beberapa orang Indonesia yang ada di perkebunan. Dengan dibakar, memang pertama murah. Kedua, tanahnya menjadi good land. Makanya orang sering bilang, kenapa sih itu Pak dibakar-bakar menjadi kita kirim asap sama Singapura, nggak pernah bisa kelap. Ya karena konsepnya itu. Pembakaran itu nomor satu murah, tidak pakai tenaga manusia. Yang kedua adalah menghasilkan tanah yang sangat baik. Kenapa? Hasil pembakaran itu menjadi basah. Pertanyaan saya adalah, apakah waktu engkau mau kerja, kan kita kan maunya berhasil ya, sukses, berhasil, naik gaji cepat, naik pangkat cepat, bila perlu, ongkang-ongkang kaki, ikut Zoom, duitnya ngalir. Wah, ini paling enak itu ya, toh. Saya nggak tahu, karena di sini cuma 3 yang wajahnya terlihat, yang lain semuanya sedang gelap, gitu, dalam gelap. Tapi kan saya percaya nikmatnya ikut Zoom ya begini nih. Nomor 1, seringkali kita nggak sadar tanah kita jenisnya apa. Mau kita A, B, C, D, E sampai Z, tanah kita padahal tipenya adalah X. Dan kita nggak pernah ngerti tanah kita jenisnya apa. Menyuburkan diri kita nggak pernah tahu caranya bagaimana. Nah, bagaimana saya menyuburkan diri? Ini menarik. Sampai sini bisa ya. Nomor 1 adalah, tadi adalah, Anda harus menemukan tanah Anda itu jenisnya apa. Ya, hari ini Anda tahu Kamboja Jepang ya? Saya ada tanaman kecil Kamboja Jepang, waduh, itu isinya bunga semua itu. Kenapa? Saya jemur, panasnya model begini, bunganya keluar semua. Jadi saya sudah ambil foto-fotonya untuk nanti kapan-kapan saya ngelukis. Gitu ya. Biar apa, Pak? Biar biar ada ini, penyaluran dari hobi. Kenapa? Bisa terang semua. Anda mau taruh tanaman cabai. Padahal di tempat Anda, tempatnya dingin, lembab pula, bagaimana bisa jadi bagus cabainya? Anda pengen pohon kelengkeng, Anda ditaruh di tempat yang sangat amat panas, kelar, udah, mati di situ. Makanya kadang-kadang kita nggak sadar sama diri kita sendiri. Anda kuat di mana? Nah, anak-anak yang ada di bawah kita, yang misalnya berusia di bawah 20 tahun, sekarang sudah punya teknologi. Pergi ke guru BK, mereka pergi ke psikolog, mereka punya namanya tes bakat minat dan kemampuannya bukan cuma sidik jari, bisa dari taraf segala macam lah dipakai, teknologi dipakai untuk mengenali diri manusia. Tetapi tentu saja Bapak Ibu yang hadir di sini, saya nggak tahu usia Anda berapa. Ya tentu saja kalau lihat wajahnya masih muda-muda semua, begitu ya. Ya berapa tuh muda? Ya tergantung. Kalau Kaleb lihat Anda muda banget, karena Kaleb pun masih muda, karena usia zaman dulu 200 kan gitu. Kita kadang-kadang nggak sibuk untuk mencari kita ini bisanya di mana. Ya kita nge-flow aja gitu, ngalir aja. Ya kalau orang tua kita dagang aja gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak dagang, kita salah, terus kemudian nggak berhasil, ya tiba-tiba nanti orang bilang, makanya tuh udah bilang dagang aja. Kita jadi tertuduh, merasa bersalah. Nah, tapi yang intinya adalah kita tidak mempersiapkan cari untuk mencari. Makanya yang namanya kesuksesan, orang bilang itu adalah untung-untungan. Kalau engkau tepat dengan panggilan yang ada di hatimu, sesuai dengan garismu, ya bisa berhasil. No, karena awal Tuhan sudah menaruh Adam di sebuah taman. Adam tidak pernah membuat taman loh. Adam itu mengusahakan taman. Jadi sebetulnya engkau dan saya ini sudah punya taman masing-masing, tapi mungkin belum diusahakan. Belum good, land-nya belum good. Nah, kadang-kadang kita nih ngotot, bagaimana menggutkannya? Yuk kita lihat, bagaimana membuat tanah itu menjadi good. Pak, tanah yang di perbukitan, jurang, yang ada gua, yang ada tebing, yang pohon besarnya banyak. Berapa Anda pernah ikut pramuka? Pandu, scout. Nah, zaman sekarang sudah susah. Pramuka, Pak, taunya cuma tunas kelapa, Pak. Gitu. Saya ikut pramuka, dan keluarga saya dari ayah saya itu semuanya pramuka. Zaman sekarang pramuka orang sudah mulai tinggalkan. Kenapa? Kotor-kotor nggak bagus. Tapi belajar pramuka bagus. Saya diajar untuk pramuka. Kalau mau bikin yang namanya tenda, harus tahu ada gua apa enggak, ada sungai apa enggak, tanah miring apa enggak, atasnya batu atau bukan, atasnya adalah
bisa longsor apa tidak, di pinggir jurang atau bukan, ada selokannya apa tidak, itu harus diputuskan dulu. Sampai sini bisa nangkep ya. Banyak orang pengen sukses seketika. Benjamin Franklin, presiden ketiga Amerika, pendiri, founding fathers, Benjamin Franklin pernah mengatakan, kalau Anda gagal merencanakan, Anda merencanakan untuk gagal. If you fail to plan, you plan to fail. Itu adalah kata Benjamin Franklin. Nah, makanya saya lama di konsultan. Ya, sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Dulu saya menghabiskan waktu hampir 60-70% untuk sebuah perancangan. Good land. Jadi kalau Anda mau kerja, nomor satu, apakah itu good land apa tidak? Artinya Anda harus melihat plus minusnya. Oh lah, zaman sekarang gampang lah. Anda bilang SWOT, SWOT. Nah, gitu SWOT. Apa itu SWOT? Strength, weakness, opportunity, threat. Nah, itu kan konsep zaman sekarang, Pak. Nggak di Alkitab nggak ada. Siapa yang bilang? Semua konsep keuangan muka bumi itu datang dari pola pikir Yahudi, yaitu PL. Semua Anda mau belajar apa? NPV, Net Present Value. Anda mau bikin yang namanya adalah return dari risk free, systematic risk, unsystematic risk. Anda mau belajar apa? Semuanya turun dari pola pikir Yahudi. Banking, insurance, debt, hutang yang ada terjadi, pola, Anda tahu bahwa zaman dulu ada IMF, International Monetary Fund. Tugasnya kasih duit sama sebuah negara, setelah itu, aturannya jalan. Anda tahulah cerita ini, saya nggak perlu banyak cerita, kalau Anda masih mau tahu ya, ketik saja berapa khotbah saya di beberapa gereja yang lain. Pertanyaannya, apakah orang Yahudi sudah ada sebelum IMF? Yes, International Money Baron. Gayanya apa? Kasih pinjaman, pegang. Karena barang siapa berhutang, jadi budak yang menghutangi. Ini pola pikir sangat Yahudi sekali, sangat PL banget. Entah kemudian dikembangkannya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang kemudian lebih sedikit barbar, saya nggak berani memutuskan. Tapi itu yang terjadi. Bayangkan, kita dilipat dengan cara-cara ini, padahal Alkitab kita pegang. Nomor satu, cari your good land. Mungkin kau lahir dari keluarga yang batunya banyak. Ya toh ada toh. Lahir sudah batunya banyak. Ada yang lahirnya tanah lapang penggembalaan. Puji Tuhan. Ya toh kenapa? Karena 4 kultur budaya ke atas keturunannya sudah Kristen nyembah Yesus semuanya. Tapi mungkin dalam keluargamu, engkau orang pertama yang menyembah Yesus. Sehingga apa? Engkau lahir di keluarga yang tanahnya miring. Sebelahnya jurang. Atasnya batu. Gua aja nggak ada. Setiap orang punya good land masing-masing. Tapi jangan khawatir. Tuhan kasih yang nomor 2 adalah cara supaya good landmu bisa berhasil. Kalau engkau ketemu tanah, pertanyaan berikutnya, untuk buat sebuah pohon yang bagus, apa yang kita harus buat? Nomor 2 adalah menggali tanah. Menggali tanah. Anda harus melihat, mengulik, menggali. Jadi kalau Anda mau kerja, gali potensimu. Gawatnya kita kan cuma mengandalkan SMA sama yang namanya bimbingan belajar tuh, untuk yang namanya menggali potensi. Bayangkan 3 tahun dari SMP masuk SMA 3 tahun, ya kalau kelar. Itu Anda dikasih tugas-tugas yang harus membuat Anda menggali hidup Anda, dan selesai Anda harus memutuskan sebuah kuliah yang notabene Anda nggak pernah tahu mengapa masuk ke sana. Begitu masuk kuliah, sudah salah jalan, nggak berani ngomong sama orang tua, takut digebukin toh. Kemudian habis itu, Anda ngikut dengan pekerjaan itu, dan terbawalah yang namanya your good land, yang mungkin belum good untuk berjalan. Nomor 2, gali. Nah, gali ini bicara mengenai pembelajaran. Makanya menggali itu butuh yang namanya tenaga, kerendahan hati, pembelajaran, proses hidup, menggali. Menggali. Makanya dalam hidup Anda harus menggali. Apakah di bidang inikah good land saya? Apakah jangan-jangan kalau menggali setelah jalan 20 cm, batu? Ya berhenti. Ada yang digali sampai 50 cm,
baru kena batu. Ada yang Anda gali sampai semeter keluar air. Siapa yang tahu? Jadi menggali adalah bagian. Nah, kata ini yang saya ucapkan ini tentu saja sudah tidak populer dan tidak menjadi kesukaan bagi anak-anak muda zaman sekarang. Kelamaan, Pak, kelamaan. Muncullah teknologi-teknologi baru sekarang untuk mengerti. Dengan kuesioner segala macam untuk Anda bisa menggali. Tapi sebetulnya menggali ada sebuah proses dalam kehidupan untuk Anda mengulik. Mengulik. Mengulik terus apa yang menjadi bagian kita. Dan saya tahu bahwa waktu kita sudah sangat sempit sekali, sudah sangat sulit sekali untuk mengulik sekarang. Apalagi kalau Anda SMA itu tugasnya banyak banget ya. Mau mengulik hobi pribadi udah nggak bisa itu sebetulnya. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah salah. Setiap orang punya good land, tugas kita adalah mengulik. Mengulik dan mencari dan menggali. Sampai sini, apakah bisa dapat? Bapak Ibu, yang pertama adalah a good land. Kedua, Anda harus menggali. Apa? Kenapa digali? Menggali membuat asamnya berkurang. Asidnya berkurang, basanya, alkalinya bertambah. Dan Anda tahu bahwa manusia hidup dengan alkali. Sama. Waktu Anda menggali hidup Anda. Nah, kadang-kadang kita ini nggak cukup waktu untuk menggali. Atau kadang-kadang kita melihat orang lain menggali dan kita menggali seperti orang menggali. Tidak bisa. Kita harus menggali diri kita sendiri. Sebuah contohnya apa, Pak? Misalnya, pertanyaannya, apakah Anda pernah menggali hidup Anda di bidang novel, menulis novel? Ada orang yang memang jago puisi loh, polyglot. Dia bisa berbahasa banyak tanpa belajar yang harus ikut les kiri kanan. Dia mendengar beberapa bisa ngomong 16 bahasa. That's polyglot. Dan itu nggak semua orang punya. Apakah kita harus menggali itu? Yes. Berapa banyak Anda sudah menggali kemampuan Anda untuk melihat dekorasi? Ini bagus nih. Gini aja gampangnya. Pak, mata saya mata seni apa bukan? Gampang lihatnya. Anda pergi ke butik atau Anda pergi ke toko baju ya, lihat ada jas di sana. Nah, terus Anda mikir gini, kira-kira kalau Anda lihat jas, kira-kira kalau Anda bisa pakai jas ini, bagus apa enggak ya? Kalau mata Anda bisa membayangkan, tanpa Anda pakai jasnya, Anda bisa membayangkan Anda lagi pakai jas itu, mata Anda punya mata seni. Nah, Pak, saya nggak bisa, Pak. Pakai baju orang bilang salah mulu, Pak. Udah pakai jas, dalamnya batik, luarnya garis-garis. Nah, saya beritahu. Ada kalanya kita menggali di tanah yang lain saja. Supaya apa? Itu berarti menggali 10 cm keluar batu itu. Nah, kalau orang ngotot di sini, dan saya kenal dalam beberapa kali, karena saya dulu sempat di bidang rekrutmen, banyak orang ngotot bahwa dia punya sebuah good land di sini. Setelah digali 10 cm, kerikil. 20 cm, batu. But dia ngotot di situ. Nah, problem inilah yang kita harus mengerti mengenai soal keuangan. Yang pertama, find your good land. Kedua, Anda harus gali yang namanya tanah yang sudah ditemukan tadi. Nah, gali ini adalah proses yang Anda dapat dari remaja, kuliah, bahkan ini yang mungkin saya mengerti gereja di masa lalu, offline ya, sekarang online. Merasa nggak kalau online lebih enak ya? Lebih enak online ya? Atau sudah mulai merasa nyaman dengan online? Wah, saya malas ke gereja, Pak. Puji Tuhan sekarang ada yang namanya Zoom. Jadi saya cuma ikut PPW-nya 5 menit, khotbahnya 5 menit, habis itu, wah itu Pak, bahaya ini. Tapi saya percaya kita nggak seperti itu. Amin. Ya nggak perlu amin Bapak Ibu, semuanya di silent mic-nya, jadi saya nggak dengar juga. Oke. Menggali dalam hidup kita. Yuk kita lihat Lukas 8 ayat 11. Makanya kalau saya bilang kisah ini, makanya Anda tahu kan Bapak Ibu, banyak orang bisa kerja, banyak orang bisa makan. Jarang loh orang sukses itu. Saya ulang ya. Orang bisa kerja banyak, orang bisa makan bisa, orang kecukupan bisa, tapi saya beritahu, orang sukses itu jarang. Apa itu definisi sukses, Pak? Dia bukan cuma hidup buat diri sendiri, tapi dia bisa mengarahkan orang lain untuk mencapai apa yang dia pernah dapatkan. Konsep ini hilang. Bahkan
Saya harus katakan dengan terbuka dan mungkin kesalahan kami juga sebagai hamba Tuhan. Gereja tidak mengajarkan ini. Padahal Alkitab berkata, amanat agung adalah, ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku sertai engkau sampai akhir zaman. Dan kata yang diajarkan itu, kita berpikir cuma hal-hal rohani. Seperti misalnya pertobatan, teologi. But kita harus mengerti, bukan itu. Life, kehidupan yang diturunkan. Nomor 3, Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi setelah ketemu tanah yang pas buat hidup Anda, ada tanah yang memang tidak terlalu banyak air. Ada tanah yang perlu air banyak. Ya, kalau Anda bikin padi, ya tolong airnya jangan berhenti. Padi airnya berhenti, ya Anda nggak makan padi. Gitu. Jadi Anda harus cari yang airnya banyak. Nah, kalau Anda yang namanya tanaman yang nggak suka air, kaktus ada kasih banjir air, ya kaktusnya, durinya langsung letoy semua, gitu ya. Itu bukan kaktus. Nah, Anda menggali. Nah, setelah menggali, nomor 1, ada firman yang masuk. Saya nggak perlu Anda bertanya dan Anda angkat tangan, karena saya juga nggak melihat Anda juga tidak, mic sedang tertutup. Berapa banyak yang mendapatkan dari Tuhan waktu Anda memulai kerja? Ini pertanyaan yang gampang kalau menjawab, nanya gampang, jawabannya susah. Kita itu kerja harus, bukankah firman menjadi dasar? Kalau nggak ada dasar firman, bukankah kita harusnya mencari firman sebelum kita bertindak? Tapi kekristenan kadang-kadang bertindak dulu, firman urusan belakang. Dan itu problem utama dalam kehidupan kita, di mana Tuhan menjadi tutmuri hadayani, ngikut di belakang tanpa pernah menjadi yang di depan. Jadi harus bertanya, Tuhan mau saya kemana? Moshe seperti itu. Dia di Mesir, menjadi pemimpin di sana, pangeran di sana, dia belajar pengobatan, belajar strategi, naik kuda, perang, segala macam, sastra, dia belajar semuanya. Habis itu, dia masuk ke rumah mertua, 40 tahun di rumah mertua. Bayangkan ya, 40 tahun di rumah mertua, kerja sama mertua. Yang sudah married tahu artinya. Yang belum married, ya Anda ditanya sama yang sudah married. Gitu. 40 tahun ikut mertua, kerja sama mertua. Setelah itu, Tuhan panggil Musa. Dan Tuhan berkata, tujuan hidupmu sekarang adalah membawa Israel keluar dari Mesir. Dari seluruh cerita itu, luar biasa. Tuhan mengajar kita seperti itu. Berapa banyak waktu kita sedang mau mengambil sebuah pekerjaan, mengambil sebuah kegiatan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan minta firman untuk menguatkan saya. Ya kalau minta jawaban gampang. Lama ditunggu, Tuhan nggak ngomong-ngomong. Lama ditunggu, nggak ada jawaban. Ya ada cuma jangkrik, klik, 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 klik. Lama-lama mulai menimbulkan halusinasi. Tuhan, tokek sedang berbunyi. Tokek, kalau genap berarti memang itu harus kerja di perusahaan Pertamina. Kalau ganjil berarti bukan Pertamina. Tokek, bukan. Tokek, Pertamina. Tokek, bukan. Tokek, Pertamina. Krrr. Lah ini apa ini? Jadi bingung. Menjadikan itu sebagai acuan, itu kacau balau, itu seperti itu. Firmannya apa? Saya nggak berani keluar dari dunia pengajaran. Nggak berani. Karena memang saya berdoa sama Tuhan, dan Tuhan berkata, untuk saya ada di dunia itu. Nah, saya memulai hidup saya dengan sebuah pertanyaan yang unik sekali. Tuhan panggil saya untuk ada di dunia pengajaran. Pengajar itu berarti yang terkait pengajaran ya, nulis buku, nulis novel, bikin research, biro statistik, kemudian ngajar di kampus, ngajar bimbel, konsultan, trainer, itu semuanya kan ada di dunia pengajar. Terus kemudian saya tanya Tuhan, bidang apa pengajaran? Ayatnya keluar itu langsung. Janganlah orang pengen jadi guru, janganlah banyak orang ingin menjadi guru. Dengan menjadi guru, kok dihakimi lebih berat. Silakan Bapak Ibu, baru dapat sebuah keyakinan, aku dipanggil jadi seorang pengajar. Tiba-tiba di telinga,
muncul sebuah ayat impresi. Ini kejadiannya pada tahun 94, 90 berapa, 93, 94. Janganlah banyak orang ingin menjadi guru. Dengan menjadi guru, engkau akan dihakimi lebih berat. Waduh, tapi puji Tuhan, saya punya seorang mentor. Mentoring adalah hal yang hilang dalam dunia gereja selama puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan sampai sekarang. Anda boleh dengar Zoom hari ini, Anda boleh ikut ibadah, entah Anda ikut ibadah atau nonton ibadah, saya nggak tahu. Tapi menurut saya, belum tentu Anda punya mentor. Saya punya mentor. Puji Tuhan, karena nggak semua orang punya. Mencari pun nggak ketemu, lah saya bisa ketemu, puji Tuhan. Ini anugerah, sola gracia lah kalau ini. Nggak bisa ngomong kemampuan siapa-siapa. Saya langsung lari kepada pembina saya, membeberkan. Saya udah puasa segini lama, saya sudah mendapat dari Tuhan, panggilan saya adalah ini. Zaman itu nggak ada yang namanya kuesioner. Sidik jari tes nggak ada, Bapak Ibu. Zaman itu mana ada, nggak ya zaman sekarang. Bingung, pusing, sidik jari tes. Zaman dulu yang namanya dukun aja, itu jarang. Yang namanya ahli-ahli, yang namanya zodiak jarang. Zaman sekarang, waduh, alternatifnya banyak. Tapi itu semuanya berbahaya. Saya bilang begini, ini gimana jadi guru tapi panggilannya jadi bahaya, dihakimi berat. Mentor saya pusing. Kita berdoa bersama gandengan tangan. Habis gandengan tangan, dia menyampaikan satu kata-kata yang seperti ini. Saya nggak tahu ya, ini dia ngomong, ini betul dari Tuhan yang ngomong. Atau dia menenteramkan hati saya. Saya nggak tahu. Tapi omongan dia kena dalam hati saya. Dia bilang gini, kamu baca ayatnya, janganlah semua orang ingin jadi guru. Kalau yang mau itu orang, berat. Tapi kalau Tuhan yang mau, enteng. Saya nggak tahu ya, ini Tuhan yang ngomong, atau dia mau tenteramkan hati saya. Janganlah semua orang ingin jadi guru. Tuh, semua orang ingin. Berarti kalau manusia ingin, berat. Tapi kalau Tuhan yang mau, pasti gampang. Saya aminkan saja. Sampai hari ini saya nggak keluar dari hal-hal tersebut. Nah, cerita ini kemudian luar biasa berkembang dalam hidup saya. Nomor 3 adalah, Anda tuh kerja di bidang itu yang Anda pengen berhasil. Saya nggak tahu. Ini kan PD untuk Pertamina dan so on lah. Kan yang nggak semua ada di situ ya. Anda kerja di sini, Anda tuh pengen berhasil di sini apa tidak sih? Anda jawab sendiri, Bapak Ibu. Jangan saya yang jawab. Ada yang bilang gini, saya nggak terlalu pengen di sini, Pak. Tapi nggak ada pilihan, Pak. Lagi COVID, bos. Kan gitu. Jadi terpaksalah saya di sini. Mau banting setir juga sudah terlalu tua. Habis itu nanti istri marah-marah lagi. Anak kalau sampai ada masalah, mending kalau masih bujangan. Nah, kalau sudah bawa ekor kan susah. Jadi jangan-jangan memang kita tuh nggak pengen untuk mengakhiri hidup kita di sini. Di bidang ini. Ini cuma sebuah stepping stone, tetapi stepping stone kakinya nempel di batu itu terus, gitu loh. Mau lompat lagi, maju mundur, poco-poco. Nah, zaman sekarang bukan poco-poco, goyang mau mere, gitu. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri terus, gitu. Nah, repotnya adalah, Bapak Ibu, pada saat kita sampai di sana, kita mau maju untuk the next step, karena memang ini stepping stone, otomatis next step, next-nya nggak ada. Next-nya sedang ada masalah, sedang ada krisis, sedang ada pandemi, sedang ada perang, ada bencana alam. Jadi the next step-nya kabur. Saya tahu ini dialami oleh beberapa orang yang pengen untuk stepping stone. Nginjek tempat untuk berpijak sementara. Saya mau tanya, apakah Anda yang mengakhiri keberhasilan hidup Anda di tempat Anda bekerja sekarang? Jangan jawab sekarang. Saya ini bukan konsultan Anda, bukan. Gak usah jawab. Jawablah masing-masing, karena habis ini kita pulang ke ruangan masing-masing, kan gitu. Kamar tidur tinggal di sebelah Anda semua. Siapa tahu sekarang juga Zoom-nya di belakangnya sudah kasur. Itu bahaya sekali, Bapak Ibu. Nah, nomor 2, adakah yang namanya benih firman Tuhan? Benih itu firman Tuhan yang pertama. Tanahmu tuh hanya bisa dibenih oleh firman Tuhan. Makanya harus jelas. Firmannya apa? Orang bilang gini, ya ampun Pak, mau kerja pakai cari firman. Nah ini akibatnya. Anda kerja 30 tahun, makin repot. Kerja itu makin lama, harusnya makin menguasai. Makin lama, makin enjoy. Makin lama, makin enteng. Makin lama, makin menguasai.
Pak, saya sudah kerja, Pak, 4 tahun. Makin ke sini, Pak, makin nggak jelas nih usaha. Nah, kelihatan ada yang salah di situ. Karena makin lama harus makin kuat. Kenapa sih orang sampai harus korupsi dan berbuat dosa di pekerjaannya? Karena dia tidak yakin dengan cara jujur bisa dapat keuntungan. Saya ulang ya. Kenapa orang perlu tambahkan dosa dan sedikit gimmick-gimmick keduniawian dalam kerjaannya? Karena dia berasa kalau pakai cara jujur, nggak ada profit. Anda bisa bayangkan, orang yang berpikir seperti ini, banyaknya luar biasa. Apa iya ikut Yesus itu bisa saya berhasil? Jangan-jangan saya perlu menyebut-nyebut yang bukan Yesus untuk membantu karir saya. Anda bisa bayangkan itu. Banyak orang semakin lama hidup, pertarungan semakin sulit. Nah, saya ini dikasih WA, video WA. Biasa tuh orang zaman sekarang kan motivasi kan dari WA banyak. Ada anak kecil diajar sama mamahnya. Ini uang 100.000. Yang sekarang seru bukan 100, 75.000. Sudah punya belum Bapak Ibu? Uang 75.000. Ya toh? Mau dibelanjakan juga sayang kan? Nah, aneh toh. Mau cuma kertas, tapi kalau Anda jual ke kolektor, ya itu mahal sekali. Anda punya uang 100.000. Merah, meriah. Proklamator yang terhormat ada di sana. Bung Karno, Bung Hatta. Ada di uang itu. Saya mau tanya, andai kata uang itu ada di depan Anda, terus uang itu saya remet-remet begini, kan biasa kalau dulu ngasih persembahan kan gitu. Kalau persembahan yang diremet itu, yang 1.000, 2.000, 5.000 diremet-remet nih. Kalau yang 100 begini. Gitu. Itu dulu waktu masih offline. Gitu. Bukan Anda, dan bukan di tempat ini juga, di tempat saya. Jemaatnya begitu. Kremes, masuk 2.000 biasanya. Tapi kalau yang 100.000, straight dari dompet gini-gini dulu. Baru masuk. Supaya apa? Kiri kanan lihat semua. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu. Emang kalau uang 100 saya begini-begini, Anda masih mau nggak? Pasti masih. Masih. Iya. Tahu 1.000 loh. Apalagi yang namanya $100. Saya begini kan, masih pengen nggak? Harga turun. Bukan harga turun. Anda pakai belanja masih bisa itu. $1.000, saya remet, saya lipat 2, masih pengen nggak? Iya. Artinya apa sih? Tergantung nilai Anda kok Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita perlu menambahkan sedikit gimmick-gimmick dalam hidup kita. Karena kenapa cara dunia masuk dalam pekerjaan kita? Kenapa cara sekuler, cara dunia masuk dalam kehidupan kita? Ya karena kita nggak percaya kalau hidup kita pakai cara Tuhan, sukses. Perlu menambahkan campuran. Nah, kadang-kadang campurannya juga bukan duniawi. Campurannya bisa rohani. Saya perlu menambahkan sedikit puasa. Saya perlu menambahkan sedikit doa. Benar Bapak Ibu, nggak salah. Tidak salah sama sekali. Tapi kadang-kadang kita nggak terlalu yakin sama rencana Tuhan dalam hidup ini. Makanya seringkali ada orang bilang gini, kamu ini masuk kerja telat terus, ngapain kamu telat? Anu Pak, tadi doanya kelamaan Pak. Anda bisa bayangkan kalau bos Anda dengar begitu, Bapak Ibu. Di satu sisi duniawi masuk. Di sisi lain, terjadi namanya over spiritual. Siapa yang ngomong itu? Salomo di kitab Pengkhotbah. Anda bisa bayangkan ya. Nah, ini dua hal yang merusak sebetulnya. Satu adalah good land. Kedua adalah menggali. Menggali ini penting sekali dalam hidup Anda dan saya harus menggali. Ketiga, Anda harus mengerti yang Anda tanam pertama itu benihnya berupa firman Tuhan. Nah, yang nomor 3. Yang 4 apa, Pak? Berapa banyak nih, Pak? 5 cukup, 5. 5 artinya anugerah dalam bahasa Ibrani, 5 bicara anugerah. 4 sehat apa? Nah, 5 sempurna. Jadi harus 5 gitu ya, Pak. Pak, ini ada pertanyaan, Pak Runa. Kira-kira bisa terima nggak? Ada pertanyaan. Saya akan selesai dalam beberapa saat lagi, supaya nanti jangan dipotong. Siapa tahu jawaban pertanyaan itu ada di tempat saya, ada di ucapan saya berikutnya. Cek gimana, Bro? Oke. Iya, iya. 4 adalah watering, diairi. Benih itu harus ada airnya. Anda tahu yang namanya kekristenan, penuh dengan air. Pembasuhan yang ada di Bait Salomo. Pembaptisan.
Air semua konsepnya. Dibersihkan dengan firman, konsepnya air. Roh Kudus, kuasa. Yang namanya cair itu pengurapan, itu juga namanya cair. Minyak dipakai di sana. Pengairan itu dipentingkan karena dua hal. Nah ini Bapak Ibu nih penting nih. Kalau Anda kerja cuma terima gaji, saya harus bilang pada malam ini, jangan bangga. Anda kerja sebulan, digaji 14 juta. Wah ini nggak ada amin, berarti kurang. Mohon maaf loh ya Bapak Ibu. Anda kerja sebulan gajinya 40 juta. Oh belum amin, mohon maaf lagi. Anda kerja sebulan gajinya 400 juta rupiah. Nah, gitu. Yang masih nutup bingung nih, ini benar apa tidak? Anda tahu pendeta kalau bicara ada tuahnya loh. Ya, amin. 400 juta. Saya mau tanya, Anda kerja sebulan dapat 40 juta, Anda bangga apa Bapak Ibu? That's your job. Ya. Orang di sebelah sana saja, kalau kerja sebulan, ya dapatnya 500, dapatnya 50, dapat 5 juta. Itu jatah Anda. Kalau Anda janjikan kerja sebulan dapat 40, terimanya 30 Anda terima, cuma dua kemungkinan. Satu, Anda besar hati karena lagi pandemi. Yang kedua, O-nya di-on-kan. Tahu ya? O-nya di-on-kan. O-on gitu maksudnya. Yes. Anda kerja sebulan, dapat 30, karena itu adalah tugas Anda. Itu perjanjian awal. Kalau saya bilang, mau bangga apa dalam hidup Anda? Orang dunia yang tidak menyembah Tuhan pun begitu kok. Orang pendosa pun juga begitu. Tetapi kita hidup bukan cuma dengan yang namanya air yang kita curahkan. Orang Israel hidup dengan apa? Hujan. Nah hujan, kalau jangan ngomong hujan di Bogor sama Jakarta lah, kemarin Sukabumi juga habis-habisan ya. Yang namanya air kalau di Israel itu blessing loh. Turun air, Bapak Ibu, yang namanya dukun penangkal hujan dan pemanggil hujan, itu cuma laku di Indonesia. Anda bisa bayangkan, di Israel, mau gimana coba? Dukunnya stres, manggil hujan, nggak bakal datang. Nabinya lebih hebat, bisa 3,5 tahun nggak hujan. Jadi konsepnya dalam bekerja itu, Anda harus ngerti yang namanya upah sama blessing. Banyak orang begitu, ya aku udah cukup lah, aku udah kerja dengan kekristenan, itu hidup dengan blessing. Saya nggak bilang blessing itu kayak raya segala macam, no. Tetapi adalah sebuah pendidikan dalam kehidupan kita. Itu adalah blessing. Makanya hati-hati. Kalau Anda cuma terima sekedar yang namanya bulanan, ya itu bagus. Itu berkat Anda. Ya, tapi saya mau beritahu ada dua jenis berkat. Yang pertama adalah upah, yang kedua adalah extraordinary blessing. Makanya seringkali saya harus menawarkan, tanda kutip menawarkan, karena saya nggak bisa paksa Anda. Kalau Anda punya uang, bisa beli sepatu, bisa beli handphone, bisa beli gadget, bisa beli rumah, bisa beli motor, saya beritahu. Kadang-kadang sekali-sekali coba-coba ya. Kalau Anda pengen beli motor atau beli sepatu, tolong jangan beli. Doa sama Tuhan, tunggu Tuhan kirim melalui orang lain. Saya ulang. Kalau Anda pengen beli soto, sate, Anda beli nasi goreng, Anda punya uang, puji Tuhan Anda bisa beli. Apapun kau bisa punya, Anda beli. Makanya saya harus berkata, orang-orang yang berkecukupan, kadang-kadang sama Tuhan imannya goyang-goyang. Kenapa? Dia berasa bisa beli semuanya. Dan baru turut nanti setelah ada sakit penyakit atau malapetaka. Belajar iman itu begini, saya berikan tips. Kalau Anda bisa beli yang namanya makan, Anda bisa beli yang namanya roti, Anda bisa beli tart, saran saya, Anda doa sama Tuhan. Tuhan, ngomong terus terang, belajar untuk gini, Anda taruh iman Anda. Karena kalau Anda bisa beli semua dengan uang Anda nggak akan pernah bersandar sama Tuhan seumur hidup Anda. Anda harus lihat mujizat kecil. Anda harus lihat mujizat lebih besar lagi. Harus lihat mujizat lebih besar lagi. Orang yang terbiasa mendapatkan kejutan-kejutan, mujizat, blessing, kehidupannya menurut saya jauh lebih sehat ketimbang beli semuanya. Lama-lama Anda nggak pernah tahu kapan Anda akan bersandar sama Tuhan waktu engkau lagi sakit. Kalau nggak bisa beli dokter, Anda bisa beli obat, saya beritahu. Kapan Anda berdoa untuk mengandalkan Tuhan dalam menyembuhkan hidupmu. Kerjaan juga sama.
Kalau basicnya adalah upah, yang benci Tuhan Yesus juga bisa kok. Bahkan mungkin lebih hebat nyolong duitnya. Tapi pertanyaannya, kita hidup nggak hanya by salary, tapi by extraordinary blessing. 5. Yang terakhir. Saudara Tuhan, yang namanya sudah didapatkan tanah, digali, kasih benih, ada firman-Nya, dikasih air. Yang kelima adalah, Anda harus kasih cangkul dan kasih pupuk menghalangi supaya gulma-gulma tidak muncul di sana. Itu tugasmu, bukan tugas Tuhan. Ya Tuhan, pokoknya saya mah ngeflow saja sama Tuhan. Ngalir. Mau kiri ya kiri, kanan ya kanan. Bagus, itu artinya adalah mengalir bersama dengan Tuhan. Tapi definisi ngeflow yang kedua, terjemahannya adalah hanyut. Nah itu dia. Anda mau yang ngalir apa yang hanyut nih? Cangkul. Anda harus mencangkul. Kenapa sih Tuhan paksa kita untuk cangkul? Proses dalam hidupmu itu penting sekali. Makanya jangan pernah lari dalam proses. Jangan. Terima itu sebagai sebuah rangkaian. Ini loh cerita soal kenapa manusia sama tanaman itu identik. Inilah investasi kehidupan yang sama dengan tanaman. Saya selesai di sini. Jam 8:10, 14, kita akan tanya jawab sampai jam nggak tahu jam berapa. Ya. Oke, silakan Anda bisa buka mic Anda untuk kita ngobrol dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih Pak Aruna. Jadi ada pertanyaan pertama dari keluarga Barus. Selamat malam Pak Aruna. Untuk menemukan good land itu kapan? Kalau sekarang sudah telat ya? Apakah karena ada juga kisah-kisah tokoh yang justru sukses pada saat setelah mereka pensiun. Bisa dibantu Pak? Saya harus bilang bahwa walaupun sudah telat, tapi bukan berarti mustahil ya. Saya cuma bilang, dibutuhkan effort dan keberanian yang double. Karena Tuhan kasih kita sama loh. Bapak Ibu, Anda punya 24 hours kan semua orang kan? Tapi masalah utama adalah, pada saat engkau sudah berjalan dan baru menemukan, gini aja, Anda kalau kesasar baru 10 meter sama 2 kilometer, Anda tahu artinya ya? Anda sudah tahu artinya ya. Jika Anda tahu sudah salah jalan, ada orang yang begini, nggak apa-apa, terus aja. Siapa tahu nanti ketemu di ujung. Ada yang ngomong gitu kan ya? Ada yang tengah jalan, mending kita balik. Lama nggak apa-apa, yang penting pasti jalannya. Daripada masuk jalan-jalan yang nggak jelas. Ada yang bilang gitu. Tapi ada yang begini, ya sudahlah pokoknya gini. Anda terus ya terus, ketemu ya nggak apa-apa. Nah, bukan telat dalam arti ini mustahil, bukan. Temukan good land Anda. Sekarang Tuhan kasih kesempatan yang sama, work from home. Anda punya kesempatan waktu yang sangat banyak untuk merenungkan, mengkoreksi kembali hidup Anda hari ini. Sekarang ini misalnya, Anda mau banting setir, misalnya menjadi pemasok ikan, lele, saya beritahu, Anda bisa buat sekarang. Kalau dulu kan gini, lagi kerja, aduh saya pengen jadi pemasok warung lele, lele bakar, lele goreng. Ini kalau sampai Anda ngelihat sana pindah lele, kan teman Anda sudah nyalip Anda. Ya. Makanya Anda mikir, nanti kalau saya pindah ke sana, saya nggak berhasil, teman saya kerja terus, jadi bos dong. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang work from home. Pandemi, rata, riset. Anda sekarang mau mulai dari nol, Anda nggak ada ruginya. Kenapa? Semua orang sedang memulai dari nol sekarang. Yang sekarang aja lulus sama lolos sekolah nggak jelas kan? Iya, nggak jelas semuanya. Ini kerja saya mau tanya. Puji nama Tuhan, Anda mayoritas ada di BUMN. Pertanyaannya, ini BUMN mengganti-ganti beberapa orang. Saya tidak terlalu ngerti karena itu adalah menteri yang ngatur semuanya. Pertanyaannya, siapa yang tahu masa depan? Anda tahu harga minyak bagaimana? Ini Iran kecepit sekarang. Semua negara Arab sepakat untuk tanda kutip 4 sudah berani join sama Israel. Selebihnya masih ada 3 lagi. Saya nggak perlu ngomong, ada 3 lagi yang pengen membuat tapi masih malu-malu kucing. Tujuannya cuma satu, mencepit Iran di sana. Nah, kalau Iran kesel,
Dia produksinya dia tambah 4 kali lipat, apa nggak harga minyak begini semua? Nah kalau minyak begini, yang lain juga ikut semua. Gitu. Nah ini jadi semua dilema. Tapi saran saya, kalau Anda punya kesempatan sekarang, why not? Mau kapan lagi? Jadikan tahun ini sebagai tahun yang ini saatnya. Gitu. Coba-coba nggak ada masalah. Toh sama aja. Anda gagal, nggak ada yang tahu. Anda berhasil, ya Anda nikmati sendiri. Toh semuanya di rumah sekarang. Kesempatan loh ini. Sedunia sama semua ini sekarang. Gitu. Dunia. Oke, ya. Ada lagi? Ada lagi Pak. Pak Runa, saat ini saya sedang mendukung Goodland istri saya yang sejak sekolah dasar bergelut di bidang kuliner. Namun saat ini saya mulai memperhatikannya, lebih fokus untuk memperhatikan di salah satu poinnya, yaitu mengarahkan orang lain untuk sukses juga di bidang yang sama. Tolong diperdalam Pak, apa yang dimaksud dengan proses mengulik Goodland. Oke. Ini jawaban saya kayak apa, konsultan bisnis UMKM nih. UMKM. Iya. Karena begini, nomor 1, kuliner. Saya perlu beritahu ya Bapak Ibu, ini sama. Untuk Anda bisa kerja, dapat makan, dapat untung. Orang percaya dijamin semuanya. Kalau Anda hidup sampai nggak untung, saya kasih tahu, ada problem dalam hidupmu. Tuhan janji engkau akan dicukupi. Tapi ingat, untuk Anda menjadi lebih besar dan memberkati orang bukan cuma dengan makanan Anda, tapi juga mengajarkan orang lain untuk jalan. Saya perlu beritahu, dibutuhkan begitu banyak variabel. Banyak banget variabelnya. Ada mau produk laku, satu produk laku, ini laku. Ya, macam-macam. Kalau bilang harus bagus produknya. Siapa yang bilang? Sekarang marketingnya, after sales-nya, wah ini bisa didapatkan cepat, lokasinya, ini cara menyampaikannya, timing waktunya, waduh banyak sekali. Kuliner, yes, bagus. Bagaimana mengulik? Mengulik paling gampang adalah belajar dari orang lain. Jadi kalau Anda pengen, ini bagaimana menggalinya? Tidak ada yang bisa melawan kreativitas. Nggak ada. AI, ya kita kan, ini kan dunia diinjek sama AI ini. Anda nggak pakai AI ke masa depan berat semuanya. Digital, AI. Revolusi industri keempat, mungkin kelima. Anda bersyukur sama pandemi ini. Kalau nggak ada pandemi ini, sudah revolusi kelima ini, revolusinya. Bisa kacau balau semua dunia. Nah, di AI aja tidak pernah bisa melawan kreativiti manusia. Tidak pernah bisa. Makanya kenapa sih kerja Anda kuliner? Bagaimana Pak cara kita harus menggalinya? Nomor 1, Anda harus lihat apa yang dibutuhkan orang. Pak, saya kalau bikin yang namanya gudeg, Pak. Waduh, enak sekali. Anda jualannya di mana? Sulawesi, percuma. Anda masakan yang namanya enak-enak di Sulawesi. Wah, enak-enak. Saya suka sekali makanan Sulawesi, enak banget. Anda bawa ke Jogja, Solo. Rasa pedas, minggir. Orang Jogja makan pisang goreng pakai coklat, pakai gula aren. Orang Makassar makan pisang goreng pakai sambal. Anda bisa bayangkan, kesalahan dalam penempatan membuat sebuah masalah. Jangan bilang, Tuhan, aku salah dosa apa? Nggak ada dosanya. Masalahnya adalah konsep manajerial. Makanya hari ini saya dukung Anda, Bapak Ibu, sama Tuhan itu terbuka. Ikut jujur sama Tuhan. Jalan yang lurus saja. Nanti Anda bikin apapun, Tuhan akan sertai. Itu prinsipnya adalah begitu. Jadi, belajar, iya. Karena pertanyaannya barusan ini, dari Bapak Ibu Saudara barusan ini adalah masalah manajerial. Kekristenan, soal iman kuat. Ada 2 hal yang Tuhan berkata. Cerdik dan tulus. Cerdik saja, salah. Tulus saja, dosa. Harus 2. Nah ini, cerdik sama tulus. Makanya, kadang-kadang kita juga pelarian kok. Kita nggak mau belajar, tanda kutip males waktu sekolah, terus banyak doa. Itu pelarian itu.
ya mengulik ya banyak hari-hari ini. Lihat pasar butuhnya apa. Kalau mereka butuh A, Anda jual A, ya berhasil. Pasar butuhnya B, Anda jual A, ya repot. Gitu ya, repot. Survei itu penting sekali. Statistik itu penting. Research itu penting. Kecuali Anda punya kemampuan mimpi. Tuhan kasih. Ini loh, orang-orang tuh pelanggan tuh sukanya A. Jadi kalau bisa mimpi begitu ya, nggak perlu lagi pendalaman riset dong ya. Itu namanya proses mencangkul. Anda harus lakukan itu. Kira-kira gitu, Pak Yosef. Ya, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ini pertanyaan, ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Banyak yang berhasil dengan sikut-sikutan dan cara tidak fair. Terus kalau kita taat terus dengan aturan, dengan aturan yang saya pikir fair, pada akhirnya kita kalah dalam suatu pertarungan jabatan. Bagaimana ini? Apakah salah kita hanya berdoa saja dan melakukan pekerjaan dengan cara yang benar dan jujur? Ya. Terus jujur nomor 1. Uang 100 dilecek-lecekin tetap 100. Orang pada doyan itu sama uang itu. Ini saya harus bicara, Bapak Ibu, Anda boleh uji omongan saya betul apa tidak. Ada orang pakai ini Kristen ya, ini Kristen, anak Tuhan ya, sikut-sikutan, dunia ancur-ancuran gelap, dengan dia menggunakan segala strategi, maka dia mendapat sebuah posisi, keberuntungan, bahkan keuangan lebih lancar. Taat pada aturan membuat kita tidak bisa ke kiri dan ke kanan, ngikuti terus, ya hanya bergantung sama kualitas diri. Kalau engkau mengupgrade kualitasmu, ya bos percaya engkau diangkat. Tapi waktu engkau diangkat, ada yang nggak suka, Anda jatuh lagi. Tapi engkau terus sama Tuhan. Saya beritahu, mungkin Anda dalam posisi sekarang adalah matamu nggak tahan ngelihat ini. Saya sudah jujur loh Pak, tapi tetap susah. Karena memang lahannya itu susah bagi orang percaya. Tangkap ya. Ada beberapa situasi lahan yang susah bagi orang percaya. Nah, kalau Anda berada di situ, saya beritahu, Anda harus tahan yang ini. Kalau nggak tahan, Anda harus pikir 2 kali. Gitu. Saya pernah di posisi Anda. Di dalam wadah yang kira-kira mirip. Saya pernah di sana. Lama nggak, Pak? Enggak. Tersingkir nggak? Sangat tersingkir. Tapi minimal di sana ada prestasi yang bisa keluar, mentorehkan sehingga orang nggak bisa mencoret itu. Tapi kalau Anda pengen terus hidup di sana, saya mau tanya balik. Anda mau mengakhiri hidup Anda untuk sukses di sana apa tidak? Saya tidak waktu itu. Karena saya dipanggil jadi hamba Tuhan, kan? Tidak. Nah, kalau Anda nggak dipanggil gimana? Ya terus. Saya berikan satu kata-kata kalimat yang akan menguatkan Anda sekalian yang pernah ngalami ini. Orang sikut-sikutan. Makanya yang sukses di dunia kerja itu, yang SMA-nya nakal, kuliahnya nakal. Yang lurus-lurus itu, yang belajar terus ke perpustakaan, coba lihat. Jadi karyawan, ya gitu itu sampai tua. Bener ya? Tapi kalau yang nakal, sikut-sikutan, nggak mau sekolah, kadang-kadang narkoba sedikit, udah gitu hidupnya berantakan, biasanya waktu nanti proyek lebih berani dan duitnya lebih kencang. Bapak Ibu, oke. Toh ke gereja juga, oke. Tuh lihat tuh sekarang, duitnya banyak, bisa beli macam-macam, ke gereja, nyumbang gereja, malah bisa PDKT sama pendetanya, lebih kacau lagi. Kata. Ini yang lurus, saya beritahu satu ciri. Semua yang membuat itu, Anda boleh lihat, Anda buktikan omong saya benar apa tidak, di semua tempat, semua situasi, di gereja manapun, dimanapun. Lihat keluarganya. Pasti berantakan. Boleh coba. Kalau tidak, kasih saya datanya, saya cari orangnya. Siapa tahu ada saya salah bicara. Anda pakai, pokoknya kemasannya, waduh, nyelorot, bukan mengkilat, nyelorot, benar gitu. Saya beritahu. Cerita ini saya nggak asal ngomong Bapak Ibu. Saya nggak akan bicara tanda kutip seperti yang membanggakan diri, tidak. Tapi kalau yang konseling 100 ya terlalu sedikit itu. Dari jumlah yang saya sudah alami konseling. Kalau bilang ribuan nanti nggak ada yang percaya, ya sudah. Saya melihat satu poin yang sama. Rumah tangganya. Bahkan kalau Anda makan uang haram aja.
Makanya kenapa sih orang sering gini? Halal nggak nih? Halal. Halal nggak nih? Halal saya terima nih. Halal nggak? Kenapa orang tanya begitu? Kekristenan, saya mau beritahu. Satu, tidak bisa dipungkiri. Alkitab berkata, siapa loba akan keuntungan gelap. Yang ngomong Salomo nih, bukan saya. Salomo paling kaya. Kalau yang ngomong Salomo, Anda mau ngomong apa lagi? Salomo paling kaya. Istri 1000. Di sini laki-laki dikasih 1000 hari ini. Tepar langsung. Percaya saya, Salomo santai. Barang siapa loba akan keuntungan gelap. Mengacaukan rumah tangganya. Saya beritahu, boleh naik pangkat, eselon naik, duit berlimpah, tanah sumebar, bukan nyebar, sumebar di seluruh pelosok dari Aceh sampai Papua, dari Rote sampai Miangas, saya beritahu, tetap rumah tangganya. Anda boleh buktikan omongan saya. Jangan tuduh orang teman Anda sebelah Anda, nanti ribut lagi di sini. Percaya omongan saya. Nah, kalau Anda merasa bahwa rumah tangga nggak terlalu penting, lebih penting karir Anda, ya saya nggak bisa ngomong, Bapak. Itu dari saya. Ada lagi? Ya, Pak. Makasih, Pak Aruna. Ya, tidak ada. Ada satu lagi, Pak, ternyata nih tambahan. Shalom, Pak Aruna. Saya bacakan ya, Pak. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita lagi menjalani apa yang masih on track menurut Tuhan. Di sisi lain terpikir kalau kita mau melangkah ke tantangan yang baru, contohnya pindah pekerjaan, Pak, untuk mencapai sesuatu yang baru. Nah, itu sebenarnya jadi pertanyaannya gimana kita tahu kita masih on track nih, Pak? Ya, sama pertanyaan lanjutannya itu manajemen keuangan baik di masa pandemi ini, Bapak mau minta tolong mungkin ada yang kita perlu pelajari, Pak. Ya. Terima kasih. Yang saya jawab nomor 2 dulu ya, manajemen keuangan ya. Gampang. Ya. Bapak Ibu, I'm very serious. Pegang uang cash. Saya nggak perlu panjang-panjang ya. Anda ngerti maksud ucapan saya. Sudah, cukup ya. Saya nggak akan perpanjang. Anda ngerti ucapan saya. Ya. Jadi, kendalikan diri Anda, jangan banyak belanja. Ya. Pegang tunai sebentar. Ya, jangan bilang tunai itu duit beneran dipegang begini. Kalau uang dibawa semua ya, Anda ngerti maksud saya dong. Yang apa cair gitu ya. Oke, yang pertama. Dari mana saya tahu? Gampang sebetulnya. Banyak orang mencari. Pindah sana, bajing loncat lah. Sana, sini, sana, sini, sana, sini. Cannot. Ada 3 indikasinya. Saya mau tanya. Anda masih puas dengan pekerjaan Anda apa tidak? Puas itu artinya gini. Anda bangga dengan itu. Anda merasa Anda mengalami sebuah kedamaian. Anda belajar mengenai sebuah situasi yang luar biasa di sana. Ini Anda banget gitu loh. Anda banget. Walaupun Anda disakiti, Anda dibuang sama teman Anda, but kalau ditanya, ini aku banget, gitu. Itu kan bahasa anak muda sekarang. Ini gue banget gitu ya. Ya saya mau tanya itu apa enggak? Anda nyanyi, enggak usah Anda. Yang dengar juga tahu, ini bukan Anda kan gitu. Ini gue banget, nyanyi gue banget. Iya, yang dengar pun ini bukan dia ini, halus begini kan gitu. Jadi kalau Anda betul di tempat itu, minimal ada orang ngomong sama Anda, emang kamu tuh ya itu banget gitu loh. Ngelihat kamu tuh ya itu banget. Gitu. Itu berarti track. Nggak usah beginilah Bapak Ibu. Oh, saya akan puasa 40 hari. Ya ampun Bapak Ibu, kecuali Anda pendeta ya. Banyak orang Kristen begitu tuh. Saya akan puasa mencari jawaban Tuhan. Saya mau tanya. Anda bisa dengar Tuhan bicara tidak? Lah kalau Anda nggak bisa dengar, ngapain Anda seperti itu? Lebih baik Anda membaca Alkitab dan mencari arahan dari Alkitab. Nomor 1. Apakah Anda jujur, Anda masih puas dengan peristiwa itu? Dengan kerjaan Anda? Nah, puas itu macam-macam loh. Anda harus bangga loh. Saya kerjanya cuma ini Pak. Ya Anda bangga nggak? Tapi saya bangga Pak. Ya udah. Gitu. Nomor 2. Anda masih bisa mencapai lebih tinggi nggak? Posisi bisa mencapai achievement lebih tinggi nggak? Ya kalau Anda merasa bahwa udah mentok nih.
segitu-segitu aja nih. Anda bisa mencapai lebih dalam nggak dari pekerjaan Anda itu? Anda merasa Anda bisa mendalami itu lebih lagi nggak? Posisi bisa lebih tinggi lagi nggak? Ya, kecuali bilang gini, di atas saya sudah bos Pak, bos aja konseling sama saya. Ya udah berarti udah paling tinggi itu. Gitu. Yang terakhir, Anda masih bisa belajar nggak di situ? Hidup ini kan harus belajar. Kalau Anda nggak belajar, Anda pasti akan sering kali hidup Anda, kenapa gue gini ya? Kenapa hidup saya begini ya? Kenapa? Karena nggak belajar. Orang belajar nggak begitu. Belajar itu menemukan hal-hal baru. Tapi kadang-kadang jangan jadikan belajar sebagai pelarian. Kecuali belajar yang ada hubungannya dengan panggilan Anda ya. Pertanyaan saya, di pekerjaan Anda masih belajar apa enggak? Kenapa Pak, Bapak masih suka baca Alkitab? Saya kalau baca Alkitab itu tiba-tiba 10 kali baca, 10 kali pengertian loh Bapak Ibu. Ya Bapak pendeta ya sih, oke lah gitu. Udah, close conversation kalau begitu. Nah, jadi 3 pertanyaan ya. Kalau baru bunyi 1, ya Anda harus cari tahu kenapa. Jangan-jangan ada hal lain. Mungkin budaya kantor nggak cocok, bisa mempengaruhi. Tapi harus jujur, jangan dipengaruhi oleh budaya kantor. Anda sendiri puas nggak? Kalau baru nyala 1, ya coba cari penghiburan. Anda cari jalan-jalan, refreshing, ngobrol sama teman, ikut Zoom di BSG gitu ya. Tapi kalau sudah bunyi 2, dan kencang bunyinya, dibunyi di hati, ya coba Anda renungkan, what next? Kalau saya pindah kaki ke tempat lain, saya mau ke sana, what next? Udah bunyi. Kalau sudah 3-tiganya bunyi, ngapain ditunggu-tunggu lagi? Langsung saja eksekusi. Move, pindah. Biasanya orang sudah 3-nya bunyi, dia nggak mau move. Nanti pada saat sudah duitnya habis, nggak punya teman lagi, baru mau move. Nah, itu saya beritahu, Anda cari masalah. Ini kan gampang diomongkan, tapi perlu pendampingan. Nah, makanya saya sarankan, kalau Bapak Ibu punya masalah begini, datanglah sama pengurus-pengurus BSG. Supaya apa? Minimal ada pendampingan. Orang sudah stres, sudah memutuskan, nggak bisa. Makanya, keep your peace. Sejahtera tuh hold your peace. Pegang yang kencang. Kita nggak bisa melangkah kalau nggak sejahtera. Jadi yang suka kayak samudra bergelora, sebaiknya jadi lagu saja, tapi jangan di hati kita. Kira-kira itu, Pak Yosef? Ya, terima kasih Pak Haruna. Baik, berarti kita akan tutup dengan doa tutup? Ya. Atau pengumuman dulu atau gimana? Bro Henry, ada pengumuman nggak? Tolong di-unmute. Terima kasih ya, ini Pak Haruna sangat memberkati, luar biasa, karena sangat tegas ya, beberapa hal itu sangat clear banget, dan itu kita mengarahkan kita ke hal yang baik sekali. Pak Haruna, terima kasih sekali lagi. Pengumuman aja sih bulan depan kan nanti akan kita umumkan lagi ya. Cuman memang sedikit aja, memang dari teman-teman daerah ini pengennya ada apa ya, Pertamina daerah ini kan ini sebenarnya kita informal Pak, tapi di daerah-daerah ini udah mulai ada pendekatan gitu bahwa mereka ingin bisa nggak dilayani khusus ke daerah Pertamina. Tapi kan sebenarnya kita ini umum, dan mereka juga welcome aja sih kalau umum, karena satu iman yang penting kan. Jadi mungkin desain-desain ini juga kita nanti akan minta pendapat lah dari teman-teman semua. Cuman memang kadang mereka itu bahas dengan teman-teman semua bagaimana caranya, karena kita ini sebetulnya hanya karena COVID kan kita jadi ngumpul di sini, dan perlu ada suatu sharing firman, terutama yang tadi luar biasa. Banyak ternyata yang lagi dalam masa transisi Pak ya, karena COVID itu sudah mulai mempengaruhi. Mungkin itu aja sih pengumumannya, lebih lanjut kita akan sampaikan lagi. Ininya kita informal meeting untuk men-sharingkan kabar baik, dan kalau memang ternyata nanti ada yang mau katakan lebih lanjut ya, kita pasti ada mentor kita ya di atas kita yang selama ini juga sudah membimbing kita. Tentunya akan ada guidance Bapak-Bapak Ibu, silakan aja kalau memang ada yang mau seperti itu, silakan di follow up lagi ya ke kita. Terima kasih, seperti itu aja Pak Yosef. God bless. Ya. Terima kasih Bro. Silakan Pak Haruna, kita tutup. Baik, kita akan dalam doa. Bapak di sorga, dalam nama Tuhan, terima kasih buat
ibadah singkat kami pada malam hari ini, berarti semua rekan-rekan yang ada bekerja di Pertamina, khususnya di site di mana berada, kami mengerti, biarlah hati kami terbuka untuk sebuah rencana pertamanan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Keluarga, pekerjaan, karir, bisnis, kesehatan, relasi yang semua yang ada, biarlah Tuhan jaga secara luar biasa. Jadikan anak-anakmu terang di mana mereka berada, jadikan garam di mana mereka sedang melayani. Tuhan pelihara supaya terus dalam masa-masa ini hati dan iman kami kuat, sejahtera terus kami pegang supaya kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Berarti semua PDBSG ini yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan terima kasih setiap pengurus yang sudah mengurus, sudah melayani. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang mungkin belum sempat untuk bergabung pada hari karena sebuah kesibukan. Biar pertemuan-pertemuan berikutnya kami boleh belajar lebih baik lagi. Sebelum berpisah, kami buka tangan kami, fokus hati pada sorga, biar berkat Tuhan limpah kita terima. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Maka diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk bakul adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu, apapun yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah, mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Amin. Selamat Terima malam, kasih, Tuhan Pak. berkati, ibadah selesai. Haleluya. Terima kasih semua. Terima kasih semua.